وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ربك أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أشهد القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustaz hujjaj, dan khusus yang terhormat guru kita Al-Mukarram Ustaz Nurman Hazani beserta DKM Mushola Baitul Huda Bapak Hasim beserta jajarannya, jamaah Mushola Baitul Huda, bapak-bapak, saudara-saudara, terdiri doa dan harapan semoga kita semua senantiasa Allah panjangkan umur. Amin ya Allah. Allah sehatkan lahir batin kita. Allah murahkan rezeki kita, berkah usia dan rezeki kita, bekal taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita. Salawat al-Irim salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillah min syafaat Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah dalam hadratul khusus sanadkan kepada syaikhana min kalam sayyidil muslimin Abu Syekh Salahuddin Nabi Sakariya ibn Syarqana wa wal masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina nafa'ana Allah bihim min ulumihim fi tarikh bi karamati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
yuridullahu bahwasanya Allah menghendaki liyuzhiba ankum rijsa, untuk menghilangkan kotoran di antara kalian, mensucikan wa yutahhirukum ahlal bait wa yutahhirukum tathhira, mensucikan kalian, membersihkan. Ini bermakna kita diperintahkan untuk mengagungkan, mensucikan keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya Rasulullah disebut dengan Ahlul Bait. Orang yang disebut ada, kalau di Indonesia gelarnya Habib, ada Sayyid, ada Syarif, ya, ada Sayyid, ada Syarif. Kalau laki-laki Sayyid, kalau perempuan Sayyidah, kan itu. Cuman yang bagi Indonesia Sayyidah itu jadinya Siti, kan itu ya. Sayyidah itu jadi Siti. Ada Syarif, ada Syarifah. Ini gelar Ahlul Baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarif itu siapa? Sayyid itu siapa? Syarif kalau keturunannya, jalurnya dari putranya Fatimah atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari Sayyidina Hasan, disebut Syarif. Jadi kalau jalur keturunannya, nasabnya dari jalurnya Sayyidina Hasan, disebut Syarif. Syarif itu mulia, ya. Jadi memang kita mensucikan dan memuliakan Ahlul Baitnya Rasulullah. Itu Syarif disebut. Kemudian ada Sayyid. Sayyid kalau jalur keturunannya itu dari Sayyidina Husain, disebut Sayyid, ya. Sayyid dari Sayyidina Husain. Kalau Syarif itu dari Sayyidina Hasan. Kemudian muncul itu namanya Habib. Kalau kita lihat keterangan, dua keterangan ini, maka Habib tidak masuk kepada bagian daripada Syarif dan Sayyid, ya. Tidak masuk kepada bagian Syarif dan tidak masuk kepada bagian Sayyid, ya. Karena Syarif jalurnya Hasan, Sayyid ini jalurnya Husain. Sayyid itu yang mengetuai, pemimpin, ya, makanya disebut Sayyid. Rasulullah pun disebut Sayyidina Muhammad, ya, Sayyidina Muhammad. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dari mana munculnya nama Habib, ya? Habib itu artinya kekasih sebenarnya. Habib kekasih, hub cinta, hobi kecintaanku, kesenanganku, atau bahasa Inggris namanya hobi, gitu ya. Hobi itu dari hobi, berarti kesenanganku, kecintaanku. Kemudian Habib, ya, Habib kekasih, Habibi kekasihku, Habibati kalau untuk perempuan Habibati, ya, Habibah namanya. Makanya tadi kalau kita lihat yang familiar, yang masyhur di kalangan kita Indonesia, kalau laki-laki disebut Habib, kalau perempuan Syarifah, ada gitu ya. Perempuan Syarifah, laki-laki Habib. Mestinya kalau jalurnya Hasan, Syarif sama Syarifah, atau Sayyid sama Sayyidah. Tapi dia Habib sama Syarifah, gitu. Mestinya Syarif sama Syarifah, gitu ya. Ini memang yang kemudian munculkan polemik, ya. Itu kan kajian ilmiah, ya. Kajian ilmiah. Munculan Habib itu memang familiarnya itu di Hadramaut. Itu muncul dari apa namanya, Sayyidina Habib Umar bin Ali, Habib Uthman bin Ali bin Ahmad Al-Aqas, bukan Sahibul Ratib, ya. Sahibul Ratib. Nah, beliau adalah jalur
atau gelarnya itu Sayyid, kemudian dikenal di Yaman Hadramut dengan nama Habib. Ya. Kemudian ada Ba'alawi, ada nyebut Alawiyin. Alawiyin itu mereka adalah orang-orang yang keturunannya Sayyidina Ali, makanya disebut Alawiyin, termasuk zuriyah baginda Rasulullah. Itu disebut Alawi. Kemudian utama orang awam ya, yang bening ya, yang gajah gitu ya. Yang jelas banyak tentunya ya. Kalau kita lihat karomahnya dari cara dakwahnya, tentu kita rasakan gitu ya. Kalau keterkaitan dengan zuriyah, apa namanya, gennya ya, Allah alam ya. Itu adalah apa namanya, kajian ilmiah. Dan inilah di Abjimara. Kemudian gelar-gelar zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk min ahlil bait, dari kalangan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Yazid bin Hayyan qala, Yazid bin Hayyan ia berkata, intalaqtu ana wa Husain bin Sayrah. Aku dan Husain bin Sayrah pergi, wa Umar bin, disebutkan wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam, menuju ke rumahnya Zaid bin Arqam. Kemudian radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan terhadapnya. Falamma jalasna ilaihi, maka tatkala kami duduk bareng dengan beliau, duduk bareng dengan Zaid bin Arqam, qala lahu Husain, berkata kepada Zaid bin Arqam Husain, laqad laqita ya Zaid khairan katsiran, sungguh telah engkau itu telah menggapai kebaikan yang banyak, engkau menggapai kemuliaan yang banyak. Betapa tidak, ra'aita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau lihat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wasami'na hadithahu, engkau mendengar langsung hadisnya Rasulullah, wa ghazalta ma'ahu, engkau pun berperang bersamanya, wa sholaita khalfahu, engkau pun sholat di belakangnya. Laqad laqita ya Zaid khairan katsiran, sungguh engkau dapat kebaikan yang banyak. Itu diungkapkan tuh kepada Zaid bin Arqam, keterkaitan kemuliaan kebaikan yang berlimpah. Ketemu Rasul, dengar langsung hadis Rasul, kan itu perang bareng sama Rasul, sholat langsung di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diakibat kemuliaan yang banyak. Kemudian Husain pun berkata kepada Zaid bin Arqam, hadisnya ya Zaid, ceritakan kepada kami ya Zaid bin Arqam, ma sami'ta, apa yang engkau dengar min Rasulillah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ceritakan kepada kami, apa sih yang kau dengar ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zaid bin Arqam qala, beliau berkata, ya bena akhi, hai anak saudaraku. Anak saudara berarti apa? Ponakan. Ya bena akhi, hai anak saudaraku, wallahi demi Allah, laqad kabirat sinni, sungguh telah tua usia. Laqad kabirat sinni, telah tua usiaku, waqadu ma'ahdi, kemudian janji kematian telah tiba. Itu jadi merasa dirinya udah kabirat sini, udah tua, udah usia senja. Kemudian waqadu ma'ahdi, janji kematian pun telah tiba. Ya udah dekat sama kematian. Kan kita kan makin hari makin jauh apa makin dekat? Makin dekat, gitu ya. Jadi selamat ulang tahun sama selamat ulang tahun.
Selamat bilang tahun. Kan gitu tadi. Selamat bilang tahun. Tapi kalian selamat ulang tahun. Kami mengucapkan semoga panjang umur. Mau sepanjang berapa? Yang mana panjang umur itu ya? Kalau makan panjang umur ya biar kata kita sudah tiada, nama kita masih disebut, nama kita masih didoain gitu ya, nama kita masih dihalin gitu, itu panjang umur gitu ya. Jadi mana panjang umur tidak mesti masih hidup panjang sampai sejarah tahun gitu ya. Panjang umur itu biar kata umurnya pendek, kualitas syarat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana panjang umur ya pendek mungkin usianya, tapi meninggal di usia muda, tapi namanya terus disebut bahkan ratusan bahkan ribuan tahun untuk panjang umur ya. Ini yang disebutkan oleh Zaid bin Arqam gitu. Usia sudah senja, waqaduma abdi, janji kematian pun hampir ibadah ya. Wa nasitu ba'dal ladzi kuntu a'imir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan, aku pun lupa sebagian dari apa yang telah aku ingat. Hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fama adaftukum fa'balu, maka apa yang saya ceritakan, apa yang saya sampaikan kepada kalian, fa'balu, terima, fa'balu ya, maka terima. Wa mala fala tukallifuni, apa yang gak aku ceritakan, apa yang gak aku sampaikan, maka kau jangan paksa aku. Jadi kalau yang udah diceritain udah terima. Kalau ya tidak, untuk ingat-ingat apalagi di usia kabirat sinu, usia senja, usia tua ya, untuk ingat susah. Maka jangan ingat-ingat, maksudnya jangan paksa, memaksa ya, taklif bukan berarti musain berarti ya, buat ingat-ingat perkara yang terlupakan. Maka kemudian Zaid bin Arqam pun berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri. Yauman, di satu waktu, di suatu hari, fina, di hadapan kami khatiban, beliau berkhutbah, beliau menyampaikan pesan bima'in yud'a ya, berkhutbah bima'in yud'a, ada satu tempat yang dekat air yang disebut dengan yud'a Human, disebut dengan Hum, daerah Hum, baina Makkah wa Madinah, baina Makkah wal Madinah. Hum itu adalah antara Makkah dan Madinah. Beliau khutbah fahamidallah, beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala wa athna alaih, memuji, memagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wa'adha, memberikan nasihat, memberikan pesan, wa zakkara, memberikan peringatan ya. Zakkara, wa zakkara, peringatan, nasihat, peringatan, semua apa. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du, dia amma setelah yang ba'dal hamdalah ya, setelah memuji Allah, setelah bersalawat kepada Rasulullah ya, yang biasa kita nyebut dengan amma ba'du. Ala ayuhan nas, ingatlah wahai manusia, fa innama ana basyarun, ingatlah wahai manusia, aku ini manusia biasa, basyarun, yushiku, yang hampir-hampir ayat ya Rasul Rabbi, datang utusan Rabbku. Siapa? Malaikat maut. Siapa? Israel. Maka ayat ya Rasul Rabbi, itu utusan Rabb, malaikat Israel yang
silaturahim apa menyebut nyawa. Maka wajiba saya pun apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW mengiyakan dan ditawari Rasulullah. Kira-kira ini waktu sudah tiba. Kalau mau dicabut secabut, kalau enggak ya enggak berkenan ya udah, kan gitu ya. Itu Rasulullah tawarin, dan kita ada pakai orang. Udah waktunya udah ya. Udah apa namanya? Udah habis vouchernya, kan gitu ya. Udah beres urusannya ya. Paketnya habis, udah habis kuotanya gitu. Udah kuotanya habis gitu. Kalau kuota masih banyak mau lagi pencong-pencongnya gitu ya. Sinyalnya lagi kuat-kuatnya gitu kan ya. Kalau udah mendekati habis kan gitu ya. Download susah, kalau muter-muter kan gitu ya. Ya sama kayak usia kita, ngingat susah kan gitu ya. Kalau aku susah, nonton YouTube aja umpama kalau pakai udah mau habis. Ya kan, karena udah resolusi like gambarnya udah mulai kurang kan gitu ya. Sama kayak kita, udah mau deket habis memata pandangan udah ini kan udah gak jelas lagi, pandangan udah gak jelas, pendengaran juga seperti itu ya itu ya sama kan seperti kota. Maka saat itu pendapat kata baginda Rasulullah SAW fakujibat, maka saya pun mengiyakan apa yang disampaikan oleh malaikat Israil yaitu wafat ya mengiyakan. Wa ana tarikun fikum sakalain, maka aku tinggalkan kepada kalian sakalain dua perkara yang berat. Apa dua perkara yang berat? Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Kitabullah. Udah baca kitabullah belum? Belum baca. Insya Allah udah baca ya. Kalau saya kirim WA ke Pak RT, kalau Pak RT udah baca WA saya, Pak RT paham nggak apa yang saya sampaikan? Paham. Di WA itu? Belum. WA, tapi bisa membacakan isi pesannya apa? Oh bisa, jelas. Kita udah paham belum dengan Al-Quran? Paham? Belum, kan udah baca. Ya, sama kita membaca pesan kan gitu ya. Jadi ada, kita udah baca belum sedang. Makanya kita pertama kali yang disampaikan firman Allah apa? Iqra, bacalah. Apa sih yang dimaksud suruh baca? Kan saat itu Rasulullah menyampaikan ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Dipeluk sama malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca kalau sekarang nama bahasanya itu literasi. Literasi itu tidak terpaku pada sebuah buku catatan. Iqra baca sebuah keadaan. Iqra baca sebuah situasi. Iqra baca sebuah fenomena keadaan. Makanya ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah yang termaktub dalam Al-Quran. Al-Quran ngomongin tentang bumi, buminya ada, baca kita. Al-Quran ngomongin tentang langit, ada langitnya. Al-Quran ngomongin tentang bintang, ada bintang-bintangnya. Al-Quran bicara tentang manusia, ada manusianya. Jadi kita itu termasuk bagian daripada ayat. Benar? Kita ini ayatun min ayatillah, tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq itu ya anak
Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, khalaqal insana min alaq. Alaq itu ya segumpal darah pada daging. Kalau makna alaq itu tergantung, menggantung. Berarti memang kita butuh gantungan, kan gitu ya. Manusia butuh gantungan yang kuat. Ini kan kuat rahim. Dulu kita menggantung di rahim ibu kita, ya. Tergantung, berarti kita pun butuh gantungan. Apa yang siapa yang harus kita harus menggantungkan kepada siapa? Allahus Somad, ya. Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Nah, jadi kita membaca. Pertama kali kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk membaca, ya, termasuk ya baca kitabullah, qauliyahnya dan kauniyahnya. Kauniyah ya Al-Quran, kauniyah yang terpampang luas, ya, ayat-ayat kauniyah yang terpampang luas di alam semesta itu disebut kauniyah. Manusia, hewan, langit, bumi, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, ya, itu ayat kauniyah. Makanya disebutkan di Rasulullah yang pertama pesannya apa? Awwaluha kitabullah fihi huda. Pertama pegang teguh pada kitab Allah sebagai petunjuk, wan nur, dan cahaya. Petunjuk dan cahaya. Ibaratnya dikasih tunjuk jalannya, diterangin lagi kan enak, kira-kira enak kan? Jalan gelap, dikasih unjuk, kasih penerang, ya, jalan gelap kan? Ada penerang, ada lubang minggir. Ya kan, kalau umpam petunjuk doang ada cahaya, ada lubang, ada kali yang belum berkali. Kitabullah wal huda, fihi huda wan nur, petunjuk dan cahaya. Maka disebutkan kita berpegang teguh kepada pertama kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastamsiku bih, berpegang teguh erat, ya, berpegang teguh terhadap kitabullah, ya. Makanya disebutkan dalam hadis lain, dalam riwayat lain, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua perkara, ya. Aku tinggalkan dua perkara. Intan saskum bihana, kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tadimu abad, engkau tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitabullah pertama, dan kedua sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahafana kitabillah, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk berpegang teguh. Waradhafi, kita termotivasi, kita senang, ya. Sumakala, kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, wa ahlu baiti, dan ahli baitku, uzakirukumullah, aku peringatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, ya. Takwa kepada Allah fi ahli baiti, dan memuliakan keluargaku. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Rasulullah menyebut 3 kali, ya, untuk memuliakan ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu Usaid, maka berkatalah Zaid bin Arqam, berkatalah Husain kepada Zaid bin Arqam, wa man ahla baitihi ya Zaid, siapa ahlu bait, siapa keluarganya Rasul, ya Zaid, alaysa nisa'uhu min ahli baiti, apakah dia itu adalah wanita atau istri-istrinya Rasul? Qala nisa'uhu min ahli baiti, wanita-wanitanya pun istri-istrinya Rasul bagian daripada min ahli baiti, dari keluarganya ahli bait. Kalau Imam Syafi'i menyebutkan siapa ahli baitnya Rasulullah, ya,
dia itu adalah Banu Hashim. Ya. Keluarganya Bani Hashim itu Ahlul Bait. Bani Hashim itu Ahlul Bait disebutkan kemudian Banu Muthalib pun Ahlul Bait. Kalau Imam Abu Hanifah hanya Banu Hashim saja. Itu Ahlul Baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin Ahlul Baitihi, Ahlul Bait itu ya ada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada kalangan Banu Hashim, ya, Banu Hashim dan Banu Muthalib. Kemudian kalau menurut Abu Hanifah hanya Banu Hashim saja. Kemudian yang kedua ada keluarga Nabi Zuriyah dan istri-istrinya, anak keturunannya, istri-istrinya Rasulullah itu pun masuk ke dalam Ahlul Baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di antara golongan yang dua pertama dan yang kedua ini, mereka walakin Ahlul Baitihi man kurima shadaqata ba'da, yang diharamkan menerima sedekah. Tuh, ini nggak boleh. Jangan mau kalau dikasih sedekah Ahlul Bait itu, Ahlul Bait itu nggak boleh menerima sedekah. Keturunannya Rasulullah, zuriyahnya Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah dilarang untuk menerima sedekah. Karena aku sebagai zuriyahnya Rasul, itu haram hukumnya menerima sedekah. Maka ada contoh itu ya, hampir itu nggak mau punya sekolah, itu nggak mau dapat bantuan dari pemerintah, nggak mau. Karena apa? Dianggapnya sedekah, gitu loh. Makanya dianggap sedekah nggak mau. Kenapa? Ya, karena diharamkan menerima sedekah, itu hukumnya haram bagi Ahlul Bait yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa manhum, siapa mereka yang disebutkan Ahlul Baitnya yang diharamkan untuk mendapatkan sedekah? Qala hum anu Ali wa anu Aqil wa anu Ja'far wa anu Abbas. Mereka itu keluarganya Sayyidina Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, keluarganya Abbas, ya, termasuk Banu Muthalib, Banu Hashim, ya. Qala kullu haula hurima shadaqah. Mereka semuanya haram menerima sedekah. Ya. Qala na'am. Ya, ketika ditanya, kullu haula hurima sedekah, apakah mereka semua haram menerima sedekah? Kata Zaid bin Arqam, na'am. Ya. Hukumnya haram menerima sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Maka inilah hujah di mana kita diperintahkan oleh Rasul untuk memuliakan Ahlul Bait yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah baik, sampai di sini dulu kan. Ya. Katanya ada yang bilang kalau misalkan Allah itu ada di atas di arsy. Di arsy. Istawa, ya, bersemayam di arsy. Ya. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa ruang dan waktu. Ya. Ada di kalangan kaum yang apa itu namanya, menyatakan tidak di sini ayat tidak ditakwil. Artinya apa? Tidak ditakwil itu ya benar-benar untuk bersemayam di arsy. Ya. Tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, makna Allah bersemayam di arsy bukan itu ada wujudnya Allah, ya. Wujudnya Allah bukan seperti wujud kita manusia. Ya Allah fadha, yang diumpama ketika Allah, ayat yang menyatakan bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Kita jangan mengkonotasikan tangan seperti tangan manusia. Kok tangan Allah berarti seperti itu kan? Ya, artinya apa? Ketika Allah nyatakan Allah berada di arsy, bukan berarti Allah bersemayam. Termasuk Allah di arsy tanpa tempat, tanpa ruang dan waktu. Gitu. Nah, jadi kalau kita ngurus, makanya tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah.
Maka kita itu disuruh berpikir terhadap makhluk Allah yang kita hindari, ya. Wala tafakkaru fi khalqillah. Hindari berpikir tentang Allah, ya. Kenapa? Ini bakal melenceng, khawatir akidah kita itu melenceng. Ketika kita berpikir sampai kepada ranah zat Allah. Kenapa? Kita punya akal tapi daya pikir kita itu terbatas, ya. Sama seperti kita suruh mikir roh itu kayak apa, nggak nyampe otak kita. Wa ma itu mulai manila, dikit. Tidaklah kamu dikasih pengetahuan itu dikit, ya, dikit banget, nggak tahu seberapa, ya. Ibaratnya kalau mau melukiskan ilmu Allah, kalau saja pepohonan yang ada di muka bumi ini jadi penanya, lautan jadi tintanya, sampai kering keisi lagi nulisin kekuasaan Allah, ilmu Allah belum habis-habis. Terus ilmu kita seberapa? Gitu kan, ya. Ibarat jarum, ya, diangkat ditasin di lautan, ya, itu yang nempel telur kerindah itu mungkin ada, ya. Ayo Allah, ya. Jadi kita itu sangat dikit sekali ilmu kita. Artinya kita belum sampai kepada apalagi suruh berpikir tentang zat Allah. Ya, sebentar lagi. Kemudian dalam riwayat lain, wa fi riwayatin ala wa inni tarikun fikum saqalain. Dalam riwayat lain disebutkan, ala ingatlah buat ini dan sesungguhnya aku tarikun fikum saqalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua beban, dua perkara, itu Al-Quran dan hadis. Ahaduhuma kitabullah wa huwa hablullah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alal dhalalah. Ya. Yang pertama kitabullah wa huwa hablullah. Hablun itu tali, kabel, ya. Kabel itu sudah ada sekrupnya. Hablullah, ya. Itu tali Allah, tali penyambung penghubung. Manita ba'ahu, siapa yang mengikutinya karena ada huda, maka sungguh dia dapat petunjuk. Wa man tarakahu kana 'alal dhalalah. Maka barang siapa yang meninggalkannya, ia dapat kesesatan. Huda, petunjuk. Kan kita lahir ke dunia ini kan kita sudah dapat petunjuk. Yang pertama ada hidayatul gharizah, hidayah insting. Ya, kita lahir waktu kita bayi, ya, lagi lapar nangis kita, lagi pipis nangis kita, yang ngajarin siapa? Nah, itu insting hidayah Allah. Allah kasih modal buat kita. Kalau lapar nangis, orang tuanya nggak ngajarin, cuma bapaknya nggak ngajarin. Toh kalau nanti lapar nangis enggak. Toh kalau lagi pun mau pipis nangis enggak diajarin tuh. Ya, siapa yang ngajarin bayi nangis? Itu insting petunjuk hudan dari Allah. Ya, namanya hidayatul gharizah. Kedua ada hidayatul hawas wal masyair, panca indera, mata, telinga, rasa, ya, kemudian mulut. Ini kan indera, tapi semua panca indera kita punya keterbatasan. Mata kita nggak bisa melihat perkara yang jauh banget, ya, yang gede kita lihat dari jauh, kecil kelihatan, ya, sesuatu yang pelan kalau kita dengerin nggak kedengeran, terlalu kenceng juga sama, nggak kedengeran juga, punya keterbatasan telinga kita, sentuhan, ya, oh iya panas. Pikiran kita ngomong api nih, ada air nih, kan gitu. Yang ngerasain tangannya hawas wal masyair. Ini petunjuk hidayah. Dua, kemudian Allah kasih hidayah akal namanya. Apa hidayah akal? Ya, hidayah akal, ya, maka bahkan disebutkan ketika Allah menciptakan akal, ya aklu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Tidak menciptakan makhluk yang paling mulia darimu. Kemuliaan kita karena akal kita, tapi akal ini pun punya keterbatasan dalam berpikir. Kenapa? Selalu dibayang-bayangi oleh nafsu, ya, nafsu. Makanya alhamaha fujuraha
sejelek apa seburuk-buruknya manusia, dia punya potensi untuk berbuat baik. Sebaik-baiknya manusia, dia pun punya potensi untuk berbuat jahat. Makanya kita tidak bisa menjustis, memvonis orang itu jahat terus. Bisa jadi kelihatannya diri buruk di mata kita jahat, apa saja dia lakukan. Bisa jadi dia makin husnul khotimah. Ya, makanya artinya apa? Kita ini bukan tidak bisa memvonis. Karena apa? Karena orang semuanya sejelek apapun, seburuk apapun, dia punya potensi untuk berbuat baik, gitu ya. Punya potensi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bebannya, ilhamnya sama. Ada fujur, ada takwa, ada membangkang, ada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man tarakahu kana 'alal dhalalah. Siapa yang meninggalkan kitabullah, maka dia akan tersesat. Ya billah, na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi sahabat ini. Ada Allah yang main. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta